Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lovita Wulandari dengan NPM A2A02308. Saya akan menyelesaikan tugas pengujian parametrik perbedaan parameter rata-rata pada mata kuliah Statistik Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Naimanza MPD. Pengujian hipotesis tentang perbedaan dua parameter rata-rata bertujuan untuk mempelajari perbedaan rata-rata variabel kriterium dari dua kelompok atau yang dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Pertama, kita akan menyelesaikan uji perbedaan dua rata-rata untuk sampel bebas terlebih dahulu. Di sini ada pun data yang telah saya siapkan. Di sini adalah data pengaruh metode pembelajaran inquiry dan drill terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, di sini kita akan berpindah ke SPSS terlebih dahulu. Kita akan memberi data 1 untuk inquiry dan 2 untuk data drill. Dan 2. Lalu nilainya akan kita kasih itu ini tadi. Kita salin. Lalu kita salin ke sini. Dan di satunya lagi tadi untuk metode drill. Kita copy lalu kita pindahkan ke SPSS juga. Sini. Nah, lalu kita pindah ke variabel view. Di sini kita ganti desimalnya itu 0. Di sini juga 0. Lalu di name-nya juga kita ganti menjadi metode dan var2-nya kita ganti kritis. Kita ganti kritis. Lalu di values, di sini yang satu ini kita ganti value 1 di sini inquiry lalu kita add dan kita oke. Lalu bawahnya juga kita ganti menjadi 2 dan di labelnya itu kita ganti drill. Lalu kita add dan kita klik oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita akan kita lihat lagi data view-nya. Lalu di sini kita klik analyze. Lalu compare mean. Dan kita pilih independent sample t-test. Lalu di metode ini kita taruh di sini dan kritis kita taruh di sini.
Lalu di define group. Define. Lalu kita tekan define group. Lalu kita ketik satu. Di sini grup satu kita ketik satu dan di grup dua kita ketik dua. Lalu continue dan oke. Agar lebih mempermudah, maka saya telah menyiapkan datanya ini saya salin di Word. Di data tadi ada grup statistik. Di grup statistik, pada tabel grup statistik dapat kita lihat bahwa rata-rata atau mean kemampuan berpikir kritis siswa dengan metode inquiry sebesar 8,20 dan standar deviasinya 0,919 serta untuk metode drill nilai rata-rata atau meannya sebesar 7,17 dan standar devisiasinya 1,467. Hal ini menunjukkan secara deskriptif kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan metode inquiry itu lebih tinggi dan lebih konsisten daripada metode drill. Dan di independent sample t-testnya, pada kolom equal variance assumption dan baris 11, test for equality variance diperoleh juga F. Di sini F-nya itu kita lihat ada di angka 2,191 dengan p-value-nya 0,154. Nah, di sini terlihat ini lebih besar daripada 0,05 yang berarti varians populasi kedua kelompok sama atau homogen. Nah, lalu karena varian data itu homogen, maka equal variance assumption dan pada baris t-test for equality mean diperoleh harga T yaitu 1,930. Nah, 1,930 ya. Dan DF-nya sama dengan 20 dan p-value-nya 0,068 per 2 atau dibagi 2 ya. Nah, sama dengan 0,034. Nah, hasilnya ini maka di sini nih lebih kecil ya 0,05 ini yang berarti HO-nya ini ditolak. Dengan demikian, hipotesis yang diajukan teruji oleh data sehingga disimpulkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa dengan metode yang inquiry ini lebih tinggi daripada metode drill. Nah, lalu selanjutnya kita akan menguji perbedaan nih sampel tak bebas. Nah, saya sudah menyiapkan datanya juga ini. Ini ada di sini. Nah, di sini perbedaan hasil belajar siswa sebelumnya yang saya beri Y1 dan sesudahnya itu kami beri tanda Y2. Nah, diberi media pembelajaran. Nah, di sini kita copy. Lalu kita buka lagi SPSS tadi. Tapi sebelumnya kita kembali. Oke, lalu kita copy. Nah, lalu setelah ini kita ke variable view, lalu kita ganti var1-nya ini menjadi sebelum.
sebelum. Dan var 002 ini kita ganti menjadi sesudah. Sesudah. Lalu desimalnya ini kita ganti ke 0. Nah, lalu setelah ini kita lihat lagi data view. Oke, sudah benar. Lalu kita ke analyze. Kita compare min. Compare min. Lalu kita pilih paired sample t-test. Kita pilih paired sample t-test. Di sini ini var 1 ini variabel 1 kita masukkan sebelum dan variabel 2 kita masukkan sesudah. Lalu kita klik OK. Dan untuk mempermudah lagi, saya juga telah memindahkan data SPSS ini ke Word ya. Nah, berikut interpretasinya. Paired sampel statistik, pada label paired sampel statistik, terus terlihat bahwa rata-rata atau mean hasil belajar siswa sebelum diberi media itu tuh sebesar 7,20. Dan standar deviasinya itu 1,229. Dan sedangkan setelah diberi media berubah menjadi sebesar 8,70. Serta standar deviasinya itu 0,949. Nah, hal ini berarti secara deskriptif terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar sebelum dan sesudah diberi media pembelajaran. Nah, pada tabel paired sample t-test correlation diperoleh koefisien korelasi skor hasil belajar sebelum dan setelah itu setelah diberi media sebesar 0,629 dan p-value-nya ada di 0,051. Maka dapat dikatakan lebih besar daripada 0,05 atau signifikan ya kenaikannya. Lalu pada paired sample t-testnya diperoleh perbedaan rata-rata atau meannya itu 1,5 yang berarti selisih skor hasil belajar setelah dan sebelum diberi media. Harga positif bermakna bahwa setelah diberi media pembelajaran, hasil belajar menjadi lebih tinggi daripada sebelum diberi media pembelajaran. Nah, kemudian diperoleh nih STD error mean yang menunjukkan kalau angka baku perbedaan rata-rata sebesar 0,307. Nah, selanjutnya itu harga statistik T sama dengan 4,881. Di sini kita bisa lihat ya di T-nya ini 4,881. Nah, dengan DB-nya itu 9 dan P-value-nya ada di 0,001. Berarti ini menyatakan bahwa ini lebih kecil daripada 0,05 atau HO itu ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar siswa yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberi media pembelajaran. Seperti itu. Nah, seperti itu penjelasan dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.